Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Matematika Bersama. Masih bersama dengan saya, Bu Vinda. Apa kabar penonton sekalian? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Oke, pada video kali ini kita akan belajar materi tentang peluang. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang peluang suatu kejadian, komplemen peluang, dan frekuensi harapan. Oke, sekarang kita akan belajar tentang peluang kejadian majemuk. Oke, apa saja yang akan kita pelajari di peluang kejadian majemuk atau di video ini? Jadi, yang akan kita pelajari adalah yang pertama, peluang hubungan dua kejadian. Yang kedua, peluang dua kejadian saling bebas. Yang ketiga, peluang dua kejadian bersyarat. Yang keempat, peluang kejadian bersyarat melalui pengambilan sampel satu per satu. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, yakni tentang peluang gabungan dua kejadian. Rumus yang kita gunakan yakni peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Jadi, kita dapat menggunakan rumus ini untuk kejadian A dan B dapat terjadi secara bersamaan. Disebut juga peluang dua kejadian tidak saling lepas. Ya. Jadi, kita bisa menggunakan rumus ini jika kejadian A dan kejadian B ini dapat terjadi secara bersamaan. Atau kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn seperti ini. Jadi untuk sampel dari anggota ruang sampel A dan anggota ruang sampel B ini ada yang saling beririsan sehingga di sini bisa terjadi bersamaan. Itu disebut peluang dua kejadian tidak saling lepas. Yang berikutnya, peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Rumus ini bisa digunakan apabila kejadian A dan B tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Atau A irisan B sama dengan 0. Disebut juga peluang dua kejadian saling lepas. Jadi, kejadian A dan B ini tidak saling atau tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Jadi, kalau digambarkan dalam bentuk diagram Venn, antara ruang sampel A dan ruang sampel B ini tidak ada yang berkaitan atau irisannya kosong. Ya. Jadi ini disebut peluang dua kejadian saling lepas. Oke. Untuk peluang gabungan ini, cirinya biasanya terdapat kata atau. Jadi dua kejadian ini disambungkan dengan kata sambung atau. Contohnya, pada suatu percobaan, satu dadu dengan 6 mata dadu. Tentukan A. Muncul mata dadu ganjil atau genap. B. Muncul mata dadu genap atau prima. Jadi dari dua soal ini kita masukkan ke dalam dua kejadian yang tidak saling lepas atau dua kejadian saling lepas. Jadi untuk A,
muncul mata dadu ganjil atau genap. Ganjil atau genap ini tidak mungkin terjadi bersamaan, sehingga ia disebut dua kejadian saling lepas. Sedangkan untuk B, mata dadu genap atau prima ini bisa terjadi bersamaan, ya, sehingga disebut dua kejadian tidak saling lepas. Oke, kita jawab. Untuk yang A, kita tentukan ruang sampelnya, totalnya ada 6. A kita misalkan sebagai kejadian muncul mata dadu ganjil. Untuk yang B, kita misalkan sebagai kejadian muncul mata dadu genap. Sehingga kita cari anggota A yaitu 1, 3, 5 ganjil, yang B 2, 4, 6. Nah, antara A dan B ini tidak memiliki irisan, sehingga irisannya 0. Oleh karena itu, rumus yang kita gunakan, peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Peluang A, karena NA itu ada 3, NS-nya ada 6, sehingga 3/6. Yang B juga seperti itu. NB-nya ada 3, NS-nya 6, jadi 3/6. Jadi totalnya ada 1. Jadi peluang muncul mata dadu ganjil atau genap yaitu 1. Untuk soal B, ruang sampelnya tetap yaitu 6 karena ada 1 dadu. A kita misalkan kejadian muncul mata dadu genap, yang B kejadian muncul mata dadu prima. A kita sebutkan anggotanya yakni 2, 4, 6 dan B 2, 3, 5 bilangan prima. Dari A dan B kita memiliki irisan yaitu 2. Sehingga rumus yang kita gunakan, peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A diiris B. Peluang A, NA-nya ada 3, jadi 3/6. Peluang B juga NB-nya ada 3, jadi 3/6 dikurangi peluang A irisan B, NA irisan B itu ada 1, yakni anggotanya 2, jadi 1/6, totalnya 5/6. Jadi peluang muncul mata dadu genap atau prima itu ada 5/6. Berikutnya peluang dua kejadian saling bebas. Rumusnya yakni peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B. Rumus ini kita gunakan jika muncul atau tidak munculnya kejadian A tidak mempengaruhi munculnya kejadian B atau sebaliknya. Jadi antara A dan B ini tidak saling berkaitan. Biasanya untuk kejadian saling bebas ini kejadiannya disambungkan dengan kata sambung dan. Contohnya, 2 buah dadu berwarna merah dan kuning dilempar bersama-sama. Berapa peluang kejadian muncul angka kurang dari 5 untuk dadu warna merah dan angka lebih dari sama dengan 4 untuk dadu warna kuning? Pertama, kita tentukan dulu ruang sampelnya yaitu 36 karena ada 2 dadu warna kuning dan warna merah. Kita misalkan untuk kejadian pertama, A muncul angka kurang dari 5 untuk dadu warna merah. Kurang dari 5 berarti angkanya yakni 1, 2,
2, 3, 4. Untuk yang B, muncul angka lebih dari 4 untuk dadu warna kuning. Jadi angkanya yaitu 4, 5, 6. Kalau kita gambarkan dalam tabel, kita misalkan dadu 1 ini dadu warna merah, dadu 2 itu dadu warna kuning. Sehingga untuk NA, yakni angkanya 1, 2, 3, 4, jadi yang biru dan hijau. Jadi jumlahnya ada 4 kali 6, yaitu 24. Sedangkan untuk yang NB, yakni 4, 5, 6. Di sini warna hijau dan warna kuning atau orange. Sehingga banyak NB-nya yaitu 3 kali 6. 3 itu dari angka 4, 5, 6 dadu warna kuning. Yang 6 ini dari dadu warna merah ya. Sehingga NB-nya sama dengan 18. Jadi rumus yang kita gunakan yaitu rumus kejadian saling bebas, karena di sini peluang A irisan B yang kita gunakan, rumusnya sama dengan peluang A dikali peluang B. Kenapa kita pakai rumus ini? Karena untuk kejadian dadu warna merah dan dadu warna kuning ini tidak saling mempengaruhi. Kita masukkan peluang A. Peluang A di sini NA-nya ada 24, NS-nya ada 36, jadi 24 per 36. PB atau peluang B, NB-nya ada 18, NS-nya ada 36. Jadi 18 per 36, totalnya 1 per 3. Untuk cara yang pertama itu, untuk cara yang kedua kita bisa langsung menggunakan irisannya. Kita cari untuk angka yang pertama itu kurang dari 5, yaitu 1, 2, 3, 4. Dan angka yang kedua kita cari yang 4, 5, 6. Sehingga kita kombinasikan 1, 2, 3, 4 dan 4, 5, 6. Nah, di sini ada 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5, 3,6, 4,4, 4,5, 4,6. Hingga dari tabel ini kita bisa mencarinya dari yang warna hijau. Totalnya ada 12. Sehingga untuk mencari peluang A irisan B berarti N A irisan B dibagi NS. NA irisan B ada 12, NS-nya ada 36, jadi totalnya 1 per 3. Jadi peluang kejadian muncul angka kurang dari 5 untuk dadu warna merah dan angka lebih dari sama dengan 4 untuk dadu warna kuning, yaitu 1 per 3. Materi berikutnya, peluang dua kejadian bersyarat. Peluang dua kejadian bersyarat dibagi menjadi 2. Yang pertama, yaitu peluang kejadian A bersyarat B. Jadi A bersyarat B, ini kita tuliskan A garis B. Jadi bacanya peluang A bersyarat B. Sama dengan peluang A iris B dibagi peluang B, dengan peluang B ini tidak boleh sama dengan 0. Rumus ini kita gunakan apabila peluang kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi terlebih dahulu. Jadi A bersyarat B ini B-nya harus terjadi terlebih dahulu. Yang kedua, kejadian B bersyarat A.
B bersyarat A, kita tuliskan B garis A. Jadi bacanya peluang B bersyarat A sama dengan peluang A iris B dibagi peluang A. Dengan peluang A tidak boleh sama dengan 0. Rumus ini digunakan ketika peluang kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi terlebih dahulu. Jadi A-nya harus sudah terjadi, baru B. Oke, langsung masuk ke contohnya. 3 lempeng mata uang ditos. Hitunglah. A. Muncul ketiganya angka apabila telah muncul paling sedikit 1 angka. Yang B. Muncul paling sedikit 1 angka apabila telah muncul ketiganya angka. Nah, di sini ada 3 mata uang yang dilempar. Jadi nanti hasilnya ada 3. Bisa angka-angka-angka, gambar-gambar-gambar, angka gambar angka, ya seperti itu. Nah, di sini ada 2 kejadian. Yang pertama A, ya untuk kejadian A kita misalkan di sini, yaitu muncul paling sedikit 1 angka, itu disebut kejadian A. Kita misalkan ya. Untuk yang B, kita misalkan kejadian munculnya ketiganya angka. Jadi AAA. Itu kejadian B. Nah, kita jawab. Nah, kita cari NS-nya. Ruang sampel, yaitu karena ada 3 koin, jadi 2 pangkat 3, yaitu 8. Tadi A, kita misalkan paling sedikit 1 angka, munculnya paling sedikit 1 angka ya. Yang B, kejadian munculnya ketiganya angka. Nah, kita cari anggota dari A. Di sini bisa GGA, GAG, AGG, AGA, AAG, GAA, dan AAA. Paling sedikit 1 angka. Berarti angkanya bisa muncul 1, bisa muncul 2, atau 3, yaitu AAA. Yang B, anggota dari B, ketiganya angka, berarti AAA. Oke. Nah, kita cari irisannya. Irisan dari A dan B adalah AAA, karena di sini 3 angka muncul ya di kedua kejadian ini. Nah, kita masuk ke soalnya yang diminta, yaitu A muncul ketiganya angka apabila telah muncul paling sedikit 1 angka. Jadi di sini paling sedikit 1 angka itu namanya kejadian A. Kita misalkan A. Yang ketiganya angka, kita misalkan B. Jadi di sini yang A itu B bersyarat A, karena A-nya di sini harus muncul terlebih dahulu, atau kejadian paling sedikit 1 angkanya harus muncul dahulu. B bersyarat A, rumusnya peluang B bersyarat A sama dengan peluang A iris B dibagi peluang A. Nah, peluang A iris B di sini NA iris B itu ada 1, NS-nya ada 8, jadi 1/8. Peluang A, A-nya, NA-nya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dibagi dengan SS-nya 8, jadi 1/8 dibagi 7/8, sehingga totalnya 1/7 untuk A. Untuk B, muncul paling sedikit 1 angka apabila telah muncul ketiganya angka. Yang paling dahulu adalah muncul ketiganya angka, ini disebut kejadian B. Kemudian baru kejadian A, paling sedikit 1 angka. Jadi disebut kejadian A bersyarat B, karena B-nya harus
duluan, atau ketiganya angka harus duluan terjadi. Jadi peluang A bersyarat B, yaitu peluang A iris B dibagi peluang B. Peluang A iris B sama ya, yaitu 1/8. Peluang B, N B-nya ada 1. NS-nya ada 8, jadi 1/8. Jadi totalnya ada 1. Berikutnya tentang peluang kejadian bersyarat melalui pengambilan sampel 1/1. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu pengambilan sampel dengan pengembalian, sehingga banyak anggota ruang sampelnya tetap. Jadi setelah kita mengambil beberapa sampel, nah kemudian dikembalikan, sehingga banyak anggota ruang sampelnya ini tetap. Yang kedua, pengambilan sampel dengan tanpa pengembalian, sehingga banyak anggota ruang sampelnya berubah. Jadi ketika kita ambil, nah ini tidak dikembalikan, sehingga di sini ruang sampelnya itu berubah. Contoh, sebuah kantong berisi 6 bola merah, 4 bola biru, dan 5 bola hijau. Akan diambil 3 bola dari kantong tersebut 1/1. Tentukan peluang terambilnya 2 bola merah pada pengambilan pertama dan kedua, serta 1 bola hijau pada pengambilan ketiga dengan cara yang A pengembalian, yang B tanpa pengembalian. Kita jawab, tadi terdapat 6 bola merah, 4 bola biru, dan 5 bola hijau, sehingga total ruang sampelnya ada 15. Ya. Oke, selanjutnya kita akan memisalkan untuk A, yaitu kejadian terambil bola merah pada pengambilan pertama. Yang B, terambilnya bola merah pada pengambilan kedua. B, terambilnya bola hijau pada pengambilan ketiga. Kita jawab yang A dulu dengan pengembalian. Nah, karena dengan pengembalian, maka apapun bola yang diambil akan dikembalikan lagi, sehingga ruang sampelnya tetap, ya. Jadi untuk peluang A yaitu 6/15, karena A bola merah, NA-nya ada 6 bola merah, NS-nya ada 15, jadi 6/15. Untuk peluang B, bola merahnya karena dikembalikan jadi masih tetap jumlahnya yaitu 6, NS-nya ada 15, sehingga PB peluang B 6/15. Untuk yang peluang C, bola hijau ada 5, NA, NC, NS-nya ada 15, sehingga peluang C 5/15. Ya. Jadi untuk peluang A dan B dan C, jadi peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan bola merah pada pengambilan kedua, kemudian bola hijau pada pengambilan ketiga, ya, sehingga kita kalikan peluang semuanya, yaitu PA dikali PB dikali PC.
6/15 kali 6/15 kali 5/15. Jadi totalnya ada 4/75. Jadi peluang terambilnya berturut-turut 2 bola merah dan 1 bola hijau dengan pengembalian adalah 4/75. Untuk soal B, tanpa pengembalian. Untuk yang pertama, peluang A, pengambilan pertama itu bola merah. Karena pengambilan pertama berarti masih tetap NS-nya atau jumlah sampelnya. 6/15, bola merahnya ada 6, NS-nya ada 15. Nah, selanjutnya untuk yang pengambilan kedua, bola merah. Bola merah di sini karena berkurang 1 sudah diambil pada pengambilan pertama, bola merahnya tinggal 5 dan total sampelnya ada 14, sehingga PB 5/15, berkurang 1 ya. Nah, selanjutnya untuk peluang C, hijau ini masih tetap yaitu 5, tapi NS-nya berkurang karena merahnya sudah berkurang 2 kali, sehingga PC-nya 5/13. Sehingga peluang A dan B dan C sama dengan PA PB kali PC, yaitu 6/15 kali 5/14 kali 5/13. Totalnya 5/91. Jadi peluang terambilnya berturut-turut 2 bola merah dan 1 bola hijau tanpa pengembalian adalah 5/91. Oke, materinya sudah selesai. Kita sekarang latihan soal. Latihan soal pertama. Ali mengikuti tes masuk perguruan tinggi jalur SBMPTN dan jalur mandiri. Peluang ia lulus jalur SBMPTN adalah 2/3 dan peluang ia lulus jalur mandiri adalah 1/2. Tentukan kemungkinan bahwa Ali A. lulus kedua jalur, B. hanya lulus salah satu jalur. Nah, di sini ada dua kejadian. Yang pertama, Ali lulus jalur SBMPTN. Yang B, yaitu kejadian Ali lulus jalur mandiri. Sehingga di sini diberikan PA, Ali lulus, peluangnya 2/3. Nah, otomatis jika Ali tidak lulus, maka peluang A komplemennya 1-2/3, yaitu 1/3. Itu Ali tidak lulus jalur SBMPTN. Untuk peluang B, Ali lulus jalur mandiri itu 1/2. Sehingga jika Ali tidak lulus jalur mandiri atau peluang B komplement 1 dikurangi 1/2, yaitu 1/2. Kita hitung yang A. Ali lulus kedua jalur. Berarti jalur SBMPTN lulus, jalur mandiri juga lulus. Sehingga A dan B lulus SBMPTN dan lulus jalur mandiri. Jadi PA dikali PB. PA yaitu 2/3, PB setengah. Jadi totalnya 1/3. Jadi peluang Ali lulus kedua jalur adalah 1/3. Nah, untuk B, Ali hanya lulus salah satu jalur. Nah, salah satu jalur di sini ada 2 jalur, berarti nanti ada 2 kemungkinan. Bisa SBMPTN-nya lulus, mandirinya tidak, atau SBMPTN-nya tidak lulus, mandirinya yang lulus. Jadi ada 2 kemungkinan. Kita hitung kemungkinan yang pertama, SBMPTN lulus, mandiri tidak lulus. Nah, berarti
SBMPTN-nya lulus berarti ini peluang A. Mandirinya tidak lulus, jadi B komplement. Jadi P peluang A dan B komplement sama dengan PA dikali PB komplement. PB komplement tadi yang ahli tidak lulus jalur mandiri. Nah, sehingga totalnya PA-nya 2/3, PB komplementnya 1/2. Sehingga totalnya 1/3. Untuk kemungkinan yang kedua, SBMPTN-nya tidak lulus, mandiri lulus. SBMPTN-nya tidak lulus berarti ini A komplement, yang mandirinya lulus itu B. Jadi peluang A komplement dan B sama dengan PA komplement dikali PB. Peluang A komplement itu 1/3 sudah kita hitung di sini ya, dikali dengan PB-nya 1/2 sehingga totalnya 1/6. Di sini ada dua kemungkinan. Jadi peluang ahli lulus salah satu jalur adalah 1/3 ditambah 1/6, yaitu 1/2. Soal yang pertama. Latihan soal yang kedua. Sebuah kotak pensil berisi 5 ballpoint merah dan 4 ballpoint hitam. Rina mengambil 1 ballpoint secara acak, lalu Budi juga mengambil sebuah ballpoint secara acak. Peluang Rina dan Budi mengambil ballpoint merah adalah, nah di sini ada 9 ballpoint, 5 warna merah, 4 warna putih. Nah, di sini ada dua kejadian, yaitu Rina yang mengambil 1 ballpoint, Budi juga 1 ballpoint. Yang dicari adalah yang mengambil ballpoint merah, Rina dan Budi. Hingga A, yaitu kejadian Rina mengambil ballpoint warna merah. Peluang A, warna merahnya ada 5, NS-nya ada 9, jadi PA 5/9. Kejadian yang kedua yaitu B, Budi mengambil ballpoint warna merah sesudah Rani mengambil ballpoint warna merah. Berarti merahnya berkurang 1, jadi yaitu ada 4. Nah, NS-nya juga berkurang 1, jadi 8, sehingga PB 4/8. Jadi peluang A dan B, yaitu PA dikali PB, 5/9 dikali 4/9. Jadi ini maksudnya adalah peluang Rina mengambil ballpoint merah dan Budi juga mengambil ballpoint merah, tapi sesudah Rina. Jadi totalnya di sini ada 5/18. Jadi peluang Rina dan Budi mengambil ballpoint merah adalah 5/18. Mudah kan? Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Tersedia 10 soal matematika pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban. Randy mampu menjawab 7 soal dengan benar, sedangkan sisanya ia menjawab secara acak karena tidak dapat mengerjakan. Peluang Randy menjawab 2 soal benar dari yang ia acak jawabannya adalah, jadi disediakan 10 soal, bisa dijawab dengan benar hanya 7. Berarti yang 3-nya dia jawab secara acak, ya. Sehingga sisa jawaban yang dia jawab secara acak itu yaitu ada 3, 10 dikurangi 7. Nah, di sini pilihan gandanya memiliki 5 jawaban. Nah, sehingga di sini NS-nya total sampelnya ada 5, ya. 5 di sini A, B, C, D, E, ya. Oke, setelah itu tiap soal itu hanya
ada satu jawaban yang benar ya. Otomatis peluang benarnya, nah kita gunakan true. Peluang true-nya atau peluang benarnya itu 1/5 untuk satu soal. Sedangkan yang salah atau tidak benar ada 4 jawaban, sehingga peluang false-nya atau salah TF sama dengan 4/5. Nah, di sini R itu Randy menjawab 2 soal benar dari 3 soal yang dijawab acak. Jadi kemungkinannya ya 2 benar, 1 salah. Berarti true false, benar-benar salah, true false to, benar salah benar, atau false true true atau salah benar benar. Ya, di sini ada 3 soal, hanya 2 yang benar yang diminta. Ada 3 kemungkinan. Jadi peluang R yaitu yang pertama ini tadi benar dan benar. Soal 1 benar, soal 2 benar, soal 3 yang salah. Ditambah yang peluang salah soal yang pertama, benar soal yang kedua, dan soal yang ketiga juga benar. Nah, di sini kan kalau dikalikan ini akan sama ya. True-nya atau benarnya ada 2, false-nya atau salahnya ada 1. Sehingga di sini kita anggap 3-nya ini sama. Jadi langsung saja 3 kali peluang benar atau true dikali peluang true dikali peluang false ya. Sehingga 3 peluang true-nya ada 1/5, sedangkan false-nya atau salahnya ada 4/5 di sini tadi 4/5. Sehingga totalnya ada 12/125. Jadi peluang Randy menjawab 2 soal benar dari yang ia jawabannya, yaitu 3 soal tadi adalah 12/125. Nah, mudah kan? Kita lanjut ya. Yang soal yang keempat. Diketahui 2 kotak A dan B. Kotak A berisi 8 bola merah dan 4 bola putih. Kotak B berisi 6 bola merah dan 9 bola putih. Sebuah bola diambil secara acak dari kotak A, lalu dimasukkan ke kotak B. Kemudian dari kotak B diambil secara acak sebuah bola. Peluang terambilnya bola putih adalah, nah jadi kalau kita ilustrasikan, di sini ada kotak A, ada 8 bola merah, 4 bola putih. Diambil satu bola, kemudian dimasukkan ke dalam kotak yang B, sehingga kotak B ini ruang sampelnya itu bertambah, bolanya bertambah, baik itu bola merah atau bola putihnya, kita belum tahu ya. Sehingga di sini terdapat 2 kemungkinan. Bisa yang A ini nanti yang diambil bola merah, jadi nanti bola merahnya di sini jumlahnya ada 7, atau yang putih yang diambil dari A, sehingga bola putihnya di sini jumlahnya ada 10. Jadi ada 2 kemungkinan. Kita hitung kemungkinan yang pertama. Dari A terambil bola merah dan B terambil bola putih. Nah, berarti PA dan B, peluang A dan B, peluang A dikali peluang B bersyarat A. Jadi A-nya ini tadi harus sudah terjadi ya. Jadi A-nya tadi bola merah. Bola merah itu ada 8. NA-nya ada 8 dibagi NS-nya ada 12, total di A. Berarti 8/12. Sedangkan peluang B bersyarat A
Nah, tadi merah, berarti merahnya yang bertambah. Di sini ada 7 merah, sehingga NS-nya ada 16. Sedangkan bola putihnya 9, berarti NB-nya boleh 9 per 16. Jadi totalnya di sini 3 per 8. Kemungkinan yang kedua, A bola putih, dari B terambilnya bola putih juga, jadi putih-putih. Jadi yang putih di sini bertambah. Jadi PA dan B sama dengan PA di sini merahnya terambilnya bola putih ya. Putihnya ada 4, NS-nya ada 12. Jadi 4 per 12 dikali dengan yang bola putih, putihnya jadi bertambah 1 sehingga 10 per 16. Total NS-nya juga bertambah 1, sehingga totalnya 5 per 24. Jadi peluang terambilnya bola putih dari kotak B adalah penjumlahan dari 3 per 8 ditambah 5 per 24, yaitu 7 per 12. Oke, itu tadi adalah materi dan soal-soal dari peluang kejadian majmuk. Semoga penjelasan tadi bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Dan maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan dan juga dalam pengetikan. Jangan lupa untuk resensi, tulis nama kalian di kolom komentar atau pertanyaan yang belum dimengerti bisa ditanyakan di kolom komentar, dan juga like serta subscribe-nya juga ditunggu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.